Memang di awal pertandingan waktu Juventus lawan Roma bosenin banget sih. Awal pertandingan ya beberapa 20 menit pertama kalau nggak salah. Tapi habis itu saling jual beli serangan. Dan gue rasa kalau Roma bermain dengan cara itu melawan Atalanta yang notabene lebih terbuka mainnya daripada Juventus, harusnya Roma tetap bisa memanfaatkan keadaan ya. Apalagi Dybala sebetulnya meskipun kemarin berhasil dimatikan, tapi pergerakannya cukup bagus waktu lawan Juve. Iya. Pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tifo Pezo di Merda. Oi oi, oi oi, oi oi, oi oi. Keren juga ya. Jadi ngejazz gitu. Alasan barunya keren ya. Daripada yang biasanya. Iya, lebih keren dari yang biasanya. Yang biasa siapa sih? Katro. Mana liburan mulu. Healing dia. Apa sih healing karena apa? Emang ada masalah apa emang kaya? Dikit-dikit lihat nih, lu lihat nih. Ketemu hari ini ketemu. Terlalu sibuk masnya, terlalu banyak konten. Terlalu banyak. Ribet. Too much kalau kata too much. Sampai di sini tinggalin. Kursinya diambil satu. Gua pergi. Bangke Gak jelas. Udah, kalau gitu kita langsung aja nih kita opening dulu. Iya. Halo Timasi, welcome back to Pinball Opini Football. Nah, buat kalian yang belum tahu, Pinball adalah tempat kita membahas sepak bola dunia, terutama di Serie A sesuai dengan theme song kita tadi ya. Betul. Sepak bola dunia. Tadi ada dannya. Iya, Dan sepak bola dunia. Tifo Pezo di Merda. Semua. Ada yang komen lagi. Siapa sih yang bikin liriknya nih? Itu yang nggak ada orangnya. Ribet. Pikirnya pada nggak tahu itu artinya apa. Oh dia, iya disangka pada nggak ngerti ya. Iya. Itu kalian kalau nyalain itu yang nggak datang hari ini tuh yang bikin lirik. Jadi lu semua dikatain anjing sebenarnya sama Bang Bara. Itu artinya itu. Itu artinya itu. Merah tuh shit gitu kan ya. Shit lah ya. Berak. Iya nggak bener dah. Memang kacau. Dia paling senior. Tapi mulutnya itu paling sampah. Iya, sampah banget kan. Astagfirullahaladzim. Nah kali ini kita ngomong of shit. Bener ini kita ngomongin Bara aja lah. Iya, bola. Besok aja bisa nggak sih? Iyalah. Tongkrongan banget gak sih sebenarnya? Ya tapi sebelum kita mulai episode kali ini, gue mau ingetin dulu untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like, share pokoknya semuanya untuk channel ini biar makin berkembang ya. Karena 2000. 2000. Thank you. Alhamdulillah, thank you. Pas banget ya di akhir tahun kemarin. Pas banget. Iya, Jadi 31 ya. 31 itu kan gue mantengin jam 11.55 itu masih 1999,5. Jadi karena ada yang kayak nge-follow tapi subscribe ya kayaknya akunnya kurang asli. Nah, habis itu ada subscribe baru di jam 11.59. Jadi pas petasan mau keluar itu 2000. Pas 2000. Jadi sesuai target kita lah akhir tahun 2000. Akhir tahun 2000. Iya. Terus itu Bang Bara memilih untuk selebrasi di tempat lain. Ini kan jadi nggak kembali kalau begini kan. Lah Bara. Selalu punya agenda pribadi. Nah, seperti episode kali ini karena sorry banget kita di Giornata 18 kita nggak bahas rekapnya karena dia lagi liburan. Kita kan ikut senior. Jadi katanya nggak usah lah 18 kita liburan aja. Jadi kita nggak ada waktu. Terserah kan dia ini diktator. Iya. Kita mah gimana kan nurut ya. Jangan konten lah hari ini lah liburan aja. Oke Bang Bara siap. Tapi kalau ini kita rebel. Iya, kita rebel. Kita bikin. Dia udah too much kayaknya. Terlalu diktator sih. Jadi di episode kali ini kita akan membahas prediksi di Giornata 19 ya. Sekarang mungkin bahas-bahas tipis di Giornata 18 kemarin lah ya. Iya, makanya sekalian kita gabung lah pokoknya. Ini Giornata terakhir nih. Maksudnya Giornata terakhir di paruh musim. Ini pun mainnya di awal tahun. Iya. Jadi langsung aja kita bahas dari tim yang belum menang dalam beberapa pertandingan terakhir ya. Tiga ya terakhir. Iya, jadi ini ada keren banget ya Napoli. Keren. Juara bertahan. Oh iya, tapi carut marut. Ya sama City juga begitu. Bayern Munchen juga sama.
Iya aman lah temennya banyak ya. Iya lagi. Iya santai gue. Iya separah Napoli sih. Ya tenang lah ini mah biasa ini buat gue mah. Biasanya gitu kalau udah masuk zona champion nih udah bagus. Ntar masuk zona Eropa League biasanya gitu. Itu template-nya dia kurang lebih begitu. Lawan 30 tahun lagi baru ini kan baru oke lagi. Terserah kalau itu pilihan. Iya, benar, tergantung kalau owner ganti owner Arab insya Allah kita berdoa. Iya Habibi. Iya Habibi. Kan udah ngomong kemarin. Lawan siapa Torino nih? Iya, karena Napoli akan bertandang ke kandangnya Torino ya di. Iya, terakhir lawan Monza kan di kandang. Alhamdulillah ya dengan ada pertandingan kemarin Mazzarri kartu merah, Meret cedera 5 minggu. Alhamdulillah ya Allah. Alex Meret kayak tertarik. Dia diganti nama Contini kan di tengah pertandingan kemarin. Contini berarti debut pertamanya di Serie A tuh di berseragam Napoli lumayan lah. Menghasilkan debut. Gol ini juga nggak dibawa ya Itu kayaknya. sudah penyegaran lah ya. Iya gol ini nggak dibawa karena biasanya pasti kiper keduanya pasti gol ini harus ya. ya. Itu masih muda juga Contini ya. Contini itu nggak muda-muda banget tuh 4-25 sih sebenarnya. Tapi belum ada pengalaman di Serie A ya maksudnya. Belum ada banyak ini doang nyupir Grab doang. Nggak ada. Tapi gue intinya pengen nanya kalau nih Napoli maksudnya menurut lu benar-benar masalahnya apa di akhir musim di akhir tahun kemarin? Iya. Ya nggak ada masalah ya Padahal Osimhen udah perpanjang kontrak ya kan. Lo di tengah musim ganti pelatih ya expected lah kan udah semua orang juga pasti kalau punya logika berpikir yang masuk akal kecuali memang presiden Napoli yang luar biasa sih Tuan Kanjeng Aurelio De Laurentiis ini kan punya pola berpikir yang out of the box ya kan. Ya biarpun akhirnya di minggu lalu dia ada ngeluarin statement bahwa ya ini apa yang terjadi dengan Napoli ini adalah salah gue bakal make it fix di Januari. Tapi dia mau ngakuin kesalahannya. Iya kayak Stefano Pioli dong. Nggak kayak di sini ya, kayak orang-orang di sini ya. Ya maksudnya Bang Bara gitu. Nggak pernah tuh dia balas orang komentar mulu. Maksudnya terima aja gitu, introspeksi gitu. Jangan marah terus. Ya maksud gue dia mau menerima kesalahannya dia dan dia bilang mau make it fix di Januari. Kalau ngelihat dari potensi transfernya sih dan melihat berita-beritanya cukup agresif sih. Ya, ada banyak perombakan. Ya dari rumor aja hampir 8 sampai 12. Ini beda banget dengan. Berarti dia ada muhasabahnya beneran. Ada muhasabah dibandingkan bulan Juni kemarin di mana orang pada rumor transfer, dia malah jualan es krim. Ada iklannya orang yang lain rumor transfer ya kan. Welcome. Malah Ostigard makan es krim ya. Maksudnya itu perbedaan yang sangat jauh signifikan. Siapa kan? Iya, biarpun berbanding lurus dengan penjualan juga. Jadi kayak Elmas dijual, kemungkinan Politano akan dijual. Piotr Zielinski bakal lepas secara gratis dan ada desas-desus juga pengen coba di hijack untuk dibeli. Mungkin dapat 10 atau 15 juta. Terus juga Ostigard kemungkinan juga cabut, Simeone juga kemungkinan cabut, Zanoli juga kemungkinan cabut. Jadi perombakan dari di dalamnya juga cukup besar, tapi apa yang akan dihadirkan juga lumayan. Yang udah official tuh Mazowski ya dari Beccarane Salernitana. Lumayan solid lah buat backupnya Di Lorenzo. Kemungkinan bakal ada Samardzic juga buat posisi mungkin sebenarnya menurut gue bukan lebih untuk gantiin Elmas tapi untuk menggantikan perannya si Zielinski buat gue ya karena memang secara permainan dia jauh lebih punya gelandang eksplosif lah karena Zielinski dulu mainnya gitu entah kenapa di tangannya Spalletti jadi bermain lebih ke tengah dan lebih bermain udah nggak kayak Napoli yang gue lihat 5-6 musim lalu gitu loh yang punya tendangan long ball yang cukup bagus. Terakhir itu Fabian Ruiz yang di Zielinski juga sebenarnya dulu punya tapi jadi entah kenapa jadi bermain jadi jauh lebih ditarik ke tengah sekarang. Iya dulu bahkan Zielinski suksesornya Hamsik lah bisa dibilang. Iya betul. Ya I don't know makanya mungkin Samardzic jadi jawaban lah buat itu. Gua nggak tahu di lini depan siapa, di lini belakang ada cukup banyak potensinya, ada Dragusin, ada Koitakura dan lain-lain. Dragusin agak kenceng ke Tottenham. Betul. Tapi memang ya gue nggak tahu lah nanti saganya gimana. Tapi pasti dari banyak rumornya pasti lebih banyak yang nggak jadinya lah. Davison Sanchez juga ada, Pierre-Emile Højlund, Iya menurut gue ini good sign aja sih buat gue. Tapi apakah itu akan merefleksikan dengan hasil lawan Torino? Buat gue sih belum tentu. Bisa jadi Torino bisa menang, bisa jadi Torino seri. Gue lebih berpikirnya lebih ke Napoli paling mentok cuma dapat 1 poin sih. Ngelihat dari tren permainannya dan pemain-pemain kuncinya juga bakal ada banyak yang cabut ke Piala Afrika dan belum ada tambelan yang sepadan gitu. Karena kan Asia ya di Asia alhamdulillah sekarang tidak ada sih. Jadi ya kemungkinan 1 poin lah. 1 poin. Jadi menurut lu seri berapa? Seri 1 sama lah. Sama. Oke, kalau kosong. Lalu
sebagai tim yang asal Turin juga nih, melihat Torino apakah ada chance untuk menang lawan Napoli karena Torino juga trennya nggak lagi bagus juga kemarin habis kalah Fiorentina kan. Tapi ya ujung akhir ini kan. Iya, menit akhir. Nah, menurut lu gimana? Tapi seenggaknya menangnya masih lebih banyak daripada Napoli sih. Turin dingin ya Januari anjay. Iya betul. Iya benar. Dia agak menuju ke utara makin dingin. Dan Napoli dari tengah Tim suhu hangat ya. tim suhu hangat ya nggak tahu ya kayaknya gue Menggigil lah ya. Napoli menggigil lah. Napoli menggigil lah ya dan gue prediksinya mirip sama Ranggala satu sama menurut gue. Kalau gue ngelihatnya, gue masih ngejagoin Napoli sih di sini. Maksudnya nggak gini Gue terakhir begitu soalnya. Iya terakhir kayak gitu. Terakhir kayak begitu nggak ada yang bener semua. Enggak, maksudnya terakhir kan gue taruh nama Bang Botak kan gue menang tuh yang Monza kan. Ya gue cukup pede Napoli bisa bangkit karena pertama Alex Meret akhirnya cedera gitu maksudnya. Itu akhirnya cedera gitu. Jadi kan di sisi kiper tuh ada pergantian. Habis itu Walter Mazzari di kartu merah. Gitu. Biarpun terakhir sih pas gol ini main jadi starter sih kalah 4-0 ya. Iya, nah tapi iya lagi lawan. Tapi habis itu kan maksudnya ini akan digantiin sama asisten pelatihnya tentu. Iya, Gue nggak tahu namanya siapa, gue belum. Asisten Mazzari. Keluar lagi keluar lagi. Thank you loh. Nah itu juga ya sama lah. Kalau kemarin belajar dari Roma waktu dipegang sama asistennya Mourinho sama Amori. Itu kan permainannya juga berbeda tuh. Nah, permainannya berbeda. Jadi gua rasa Napoli juga akan ada perbedaan. Apa begini-begini juga sama begini-begini juga. Dulu parkir ke belakang. Enggak. Justru gua ngelihatnya Napoli bakal dicoba untuk main lebih dinamis gitu. Karena kan sebenarnya Napoli juga nggak kehilangan siapa-siapa gitu kan. Selain pemain-pemain yang cabut gitu. Maksudnya Kehilangan masih ada. Kalau nggak salah Osimhen masih belum main Piala Afrika itu masih di pertengahan awal Februari kalau nggak salah ya. Februari. Asia kan Januari. baru Februari di Afrika. Ya jadi gua rasa selama Di Lorenzo main, Osimhen bisa main, habis itu juga masih merah cuma satu pertandingan masih main gitu ya maksudnya itu. Dia nggak direct red card ya. Gua rasa itu masih bisa lah untuk mencuri kemenangan gitu. Gua prediksi gua 1-2. 1-2 menang Torino Napoli ya. Menang Napoli. Torino bisa golin, tapi karena kiper golin tadi kan. Jadi ya kalau dari gue juga justru gue masih mendukung Napoli juga tapi gue di 0-1 ya Napoli bisa menang clean sheet karena Torino juga sejauh ini untuk penyerangannya atau attack-nya belum terlalu bagus, baru cetak 15 gol di musim ini ya. Jadi ini kesempatan Napoli seenggaknya untuk bounce back di awal musim lah. Ini mungkin masih banyak carut-marut maksudnya ada isu-isu yang tadi mau keluar atau yang masuk kan, cuman ini bisa jadi salah satu momen bounce back-nya lah di musim ini. Semoga. Kan kemarin di lawan Roma kalah, lawan Frosinone kalah, lawan Monza seri. Nah ini tanda-tandanya udah kebangkitan. Tanda-tandanya akan seri penuh sebelum kemenangan. Gitu. Mungkin. Dan langsung aja kita next ke tim selanjutnya yaitu ada Salernitana lawan Juventus karena ini agak unik nih. Ini Salernitana akan ketemu Juve di malam nanti nih saat kita tag nanti malam bakal kemarin kalau ini tadi malam. Itu yang kalau ngelihat dari data-datanya sih ya memang Juventus bermain cukup ciamik ya. Dengan menghasilkan enggak ciamik sih menurut gua bermain efektif aja sih. Jadi ciamik mendapatkan kemenangan. 0-2. Udah takdir sih lu ya, Bang. Jadi ini Kalau dia duluan gitu. Sampai barat offline tadi. Cuman ini intinya Juve akan ketemu Salernitana 2 kali di Bebenia, satu tadi di malam, semalam. Itu di kandang Juve, nah tapi ini akan main di kandang Salernitana dulu. Jadi unik juga ya kayak timnas mana gitu ketemu main di 2 kali ketemu lawan yang sama. Iya. Tapi sayangnya kalah kemarin. Ya, kalah karena banyak blunder kan. Iya, tapi nggak tenang. aneh kalah kok sama tim yang suka hobi ganti bendera negara gitu. Agak bahaya ya sih. Gitu. Kan namanya lagi bongkar pasar, penyesuaian. Kan banyak yang habis baru disesuaikan warga negaraannya. Mungkin ada penyesuaian. Ini segmen sepak bola dunianya ya. Iya, betul sedikit senggol. Lu tahu kan negara itu yang gitu. Langsung grogi gua. Sering ganti negara tuh. Iya, bendera. Soalnya gua seingat gua waktu gua di SD di RPUL bendera cuma warna hijau doang. Beda ya. Sekarang udah beda lagi ya. Tapi itu bendera sekarang ada bendera yang
awal banget dia punya. Oh, oke. Jadi balik lagi ke awal. Back to the roots. Back to the roots. Gokil. Mungkin kayak kita OG aja ya sih. Kayak udah terlalu updated banget back to the OG. Back to the roots deh. Ya back to the Serie A Back lagi. to the Serie A. Back to Ini the Serie Juve A. akan ini main tandang dulu terus Dan seperti tim aku yang bilang. baru ganti logo juga kan kebetulan. Oh iya. Iya. Ini di logonya nggak ada di sini. Prompter kita mana nih logo? Ya kalau Salernitana ya logonya ke Juve yang baru Iya. ganti logo. Ini gue mau sedikit kasih tau juga Salernitana kemarin akhirnya menang ya. Yang Setelah lawan Verona. lawan Iya. Verona ya. Lawan Verona. Itu setelah beberapa kali, maksudnya banyak lah si Inzaghi mencoba kemenangan. Lawan Milan hampir menang tapi di seri menit akhir. Nanti kemarin akhirnya menang lawan Verona. Dan dia lagi punya tren yang bagus. Bukan tren yang bagus sih. Maksudnya ya mungkin ada. Iya dalam match-nya 2-3 ya. pertandingan terakhir lagi nemuin temponya lah ya. Biarpun kemarin pada saat kalah beruntun juga sebenarnya nggak kalah yang benar-benar didobrak abis gitu ya. Kasih 1 gol doang. Kalah selisih 1 gol karena selalu pengen coba. Ya gue nggak tahu ya kayaknya lebih baik kayak win or die aja gitu pilihannya karena percuma 1 poin juga percuma 1 poin berebutan ke atasnya juga berat. Lebih baik gue berebutan untuk dapat 3 poin. Menurut gue agak cukup radikal juga apa yang dilakuin sama Inzaghi. Jadi menurut lu gimana Tang? Ini langsung aja maksudnya. Ini kan ini sebenarnya kan ketemu di Copa dulu nih. Apakah yang dimana Juve berhasil ya kita anggap berhasil lah. Tapi apakah hasil itu akan mempengaruhi yang ketika di Serie A-nya nih? Yang hari Senin kan ini mainnya hari Senin soalnya. Oke, jadi gini. Kemarin itu ada yang komen. Iya, dia punya yang fans Juventus katanya makan mulu. makan aja. Karena gue peduli dengan para penonton ya, gue sangat mengapresiasi para penonton. Jadi gue nggak mau Mengecewakan lah ya. Gue turutin prediksi mereka lah ya. Enggak. Nah, sambil makan lah. gue nggak tahu Salerno dan Torino tuh jauh nggak ya kotanya? Salerno tuh lebih dekat ke Naples. Salerno jadi jauh sama lah Napoli ya. selatan juga Jauh lah ya, masih kayak Jakarta Surabaya gitu ya. Jadi kereta 4 jam 5 jam lah ya. Dan maksud Kalau gue detail ya lumayan lah untuk perjalanan dalam waktu Ya yang naik bis juga berdekatan. biasanya kan. Iya. Dan kalau ngelihat dari form sih benar bahwa Salernitana memang belakangan ini udah dapat draw dan dapat win, ya kan. Tapi sepanjang musim memang ya mereka buktinya juru kunci gitu. Juru kunci betul. Nah, kalau gua melihat dari 2 pertandingan beruntun ini, yang diuntungkan tuh Juventus karena satu ketika Coppa Italia besok Juventus itu kan menang tuh. iya karena menangnya pakai rotasi pemain nih. Iya, kan Habis dua nih. pakai rotasi dan di rotasi itu Locatelli tetap bisa main kan? Iya. Iya kan? Harusnya Locatelli tetap bisa main karena kemarin akumulasi kartunya untuk Serie A kan. Iya. Jadi diharapkan tuh Locatelli main sebenarnya melawan di Coppa Italia. Jadi Juventus tetap punya keunggulan di situ karena bisa menurunkan pemain-pemain yang di Serie A-nya. Tapi seingat gua kalau kartu kuning kartu merah di Serie A setahu gua akumulasinya tetap ke bawah. Harusnya ke tetap ke bawah ya. Kecuali dia mainnya Champions League itu nggak ke bawah. Oke. Jadi ya regardless lah ya. Juventus punya kedalaman squad yang lebih unggul gitu kan. Dan harusnya Salernitana lebih prioritas juga mainnya di Coppa Italia, ya kan? Karena mereka pasti punya motivasi lebih lah di situ ketimbang Juventus yang memang udah fokus Serie A nih. Mau Scudetto katanya. Mau Scudetto katanya kan. Nah, kalau misalnya Juventus udah menang di Coppa Italia dengan pemain yang rotasi lah ya, notabene rotasi, nantinya di Serie A bisa nurunin pasti Juventus yang terbaik ya. Pasti pengen nurunin yang terbaik di Serie A gitu kan. Meskipun di tengahnya mungkin ada rotasi karena Locatelli nggak main ya. Enggak. Jadi menurut gue Juventus tetap kuat sih dalam 2 pertandingan ini. Oke, untuk skor sendiri Untuk skornya gue rasa harusnya bisa lebih dari 2 lah ya. Jadi Juventus 2-0. untuk pertama kalinya di awal tahun Juventus akan menang dengan selisih. Sangat yakin dia. Udah 0-2. 0-2 lah ya. 0-2. Clean sheet lagi ya. Clean sheet lagi. Oke. Jadi untuk Rangga gimana tuh? Prediksi skornya? Melihat dari hasil kemarinnya di mana Salernitana kan berhasil memenangkan pertandingan melawan Juventus. Buat gua harusnya di Serie A jadi kekalahannya Salernitana melawan Juventus karena mesti balance lah. Nah, jadi gimana? Di Copa Salernitana menang Di Copa, kan nanti dia akan ketemu Frosinone kan, Salernitana ketemu Frosinone. gitu. Kalau ramalan lu gitu. Ya ini kita ngaco sih bener ya karena belum main ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi feeling gue sih di Copa kayaknya gue lebih ngunggulin Salernitana, tapi memang di Serie A kemungkinan margin golnya tetap tipis lagi, Tang. Feeling gue 2-1 karena Salernitana tuh selalu punya daya usaha untuk
coba golin juga gitu. Jadi nggak mungkin dapat margin gol lebih dari 2 sih. Betul sih, dan ditambah Salernitana kan memang ada Candreva ya. Betul. Dengan gol-gol ajaibnya. Dengan gol ajaib dan juga presence dia di lini depan pasti dengan pengalaman dan juga keahliannya. Dan mungkin iya sebenarnya concernnya gue yang gue belum sempat kepikiran adalah sebenarnya banyak pemain Afrika yang main di Salernitana. betul. Mulai dia, terus yang Ikwamesi, Chukwuemesi. Tapi Chukwuemesi itu apa? Ikwamesi itu warga negara apa ya? Kayaknya sih masih Afrika, cuman gue nggak tahu dia udah Kalau yang mulai dia kan udah confirm Senegal kan. Kalau yang golin kemarin lawan Verona Prancis. Iya, yang Koulibaly itu. Koulibaly gelandangnya Afrika juga kan. Jadi memang banyak kehilangan pemain-pemain basis kuatnya mereka. Tapi apakah dia udah berangkat sekarang nih? Gue nggak tahu udah. Karena kalau ngelihat dari omongannya yang si Onana itu 16 Januari itu udah berangkat ke sana kayaknya buat TC dulu. feeling gue sih TC atau friendly match dulu. Iya. Jadi feeling gue nggak mungkin dilepas tuh kayak cuma seminggu sebelum pertandingan atau 2 hari sebelum pertandingan sih, menurut gue lebih riskan. Iya. Jadi gue memegang Salernitana at least dapat 1 gol lah ya, 1-2. Lu ya. Gue ngelihatnya ini, gue masih menjagokan Juventus jujur. Cuman gue ngelihat kayaknya Salernitana bakal main Spartan sih. Jadi gue nggak tahu, feeling gue sih seri di 1-1. 1-1? Iya. Oke. Jadi boleh dia ngegolin. Enggak, kalau nggak tahu main apa enggak? Oh iya benar juga ya. Pokoknya Salernitana ada gol, entah gol ajaib Candreva gitu ya di menit akhir pertandingan gitu. Terus Juventus ya menurut gue si Moiskin yang golin. Akhirnya golin. Cedera. Nggak jadi berarti yang jadi. Yang golin Chiesa. Oke, kalau gue ini karena tadi banyak yang dipretelin, maksudnya banyak main Afrika yang itu, gue rasa sih Salernitana akan sulit untuk cetak gol, dan tapi Juventus tetap menang clean sheet 1-0, belum bisa lebih dari margin 1 gol. Iya betul, gue sih masih jadi setuju. Jadi 1-0. Nah, karena berhubung si Bintang udah habis gorengan ya, tadi kan masih seret dong. Iya. Masa nggak seret? Kita minum dulu. Tolong dong. Minum. Tapi nggak ada gimmick, gue mau boker. Oh iya, nggak apa-apa. Itu bukan gimmick. Itu benar. Jadi nggak ada gimmick dulu ya, gue. Iya. Memang agak bau ya sih. Iya. Makasih ya. Seger Oh, ternyata tidak. Siapa? Mulai dia cedera, jadi kemungkinan memang ikut Afrika, tetap tidak ikut Afrika. Si Lassana Koulibaly Dia tuh juga. Senegal ya? Dia itu Senegal betul, sama kayak sama kayak Mane dan juga Koulibaly. Kalido Koulibaly. Kalau yang Koulibaly-nya dia tadi, Lassana Koulibaly itu nggak dipanggil juga sih. Oh, oke. Jadi ya banyak yang tidak dipanggil ternyata. Kita terlalu overthinking. Tapi banyak yang cedera sih. Pirola cedera, Flavius Didier juga cedera. Mazzocchi juga dipindah ke Mazzocchi Napoli, juga. kan? Walaupun belum pindah, tapi pasti dia nggak bakal dimainin juga. Udah tes ini soalnya. Dia tes urin. Bukan. Udah tes medis. Tes medis juga ada urinnya itu. Iya, ada. Iya, boleh kita dalam. Sama Castaños cedera. Jadi ya memang banyak dipretelin juga sih Salernitana. Ya, jadi kita langsung next ke tim yang lagi punya tren bagus nih, yaitu Milan ya. Empoli. Oh, sorry. Kemarin lawan apa? Menang sebelum lawan Sassuolo menang. Akhirnya keluar dari kutukan Berardi. Iya, itu kemenangan pertama dari setelah gue bilang itu yang menang 5 kalau nggak salah 5 pertandingan lawan Sassuolo. yang waktu itu Terakhir juara. Oh iya benar, terakhir juara. Dia kan pada nobar kan. Terakhir menang, akhirnya menang lagi 1-0. Dan kemarin di Coppa juga menang lawan Cagliari 4-1. Timnya Ranieri. Jadi ini benar. lagi bagus nih vibes-nya, menurut lo gimana aja lawan Empoli? Lawan Empoli itu Milan tuh belum pernah kalah ya. Dari 5 pertandingan terakhir itu 1 kali draw dan 4 kali menang Milan. Dan tapi drawnya itu di pertandingan terakhir nih di bulan April kemarin kan 2023. Nah kalau gue ngeliatnya sih Milan lagi ada di tren bagus, tren positif. Kemarin di Coppa itu kan Milan juga Leao dicadangin, dimasukin di menit-menit akhir. Jadi gue rasa secara istirahat tuh dia cukup dapat waktu lah ya. Dan gue ngeliat Empoli juga dari lini belakangnya Rang ya. Kayaknya udah mulai dipretelin tuh si Ebuehi gitu. Seingat gue ya. Iya benar-benar. Seingat gue itu juga mulai dipretel-pretelin kan pemain-pemain Empoli. Jadi gue rasa dengan ada pergerakan-pergerakan di bursa transfer dari pemain Empoli yang akan keluar, gue rasa juga akan mempengaruhi konsentrasi mereka lah gitu. Terus
Terus juga gue ngeliat Luka Jovic juga udah mulai nemuin formnya. Jadi itu emang juga jadi kabar baik lah buat Milanisti gitu ya. Bahwa kita udah punya opsi lain nih selain Giroud gitu. Kalau Giroud udah buntu gitu kan, terus Okafor juga misalnya lagi masih cedera gitu kan. Nah itu jadi bisa mainin si Jovic yang gue rasa udah mulai nemuin kepercayaan dirinya lagi kan gitu kan. Striker kan kalau udah ngegolin kan kepercayaan dirinya nambah tentunya. Pasti. Iya itu. Jadi gue sih ngejagoin Milan menang di sini. Gua rasa dengan margin lebih dari 2 gol. Lebih dari sama dengan 2 lah. Paling enggak 2 minimal. Paling enggak 2 gol. Paling enggak 2 gol minimal gitu ya. Dan ya udah gitu, asal lini tengahnya juga dipilih yang solid kayak kemarin mainin Benacer kan jadi kunci kemenangannya lawan Sassuolo tuh dengan passing terobosannya itu yang akhirnya kena pemain akhirnya masih dapat si Pulisic kan. Iya. Nah, itu gua rasa itu bisa lah. Dan buat Milanisti walaupun kita semua benci dengan Pioli, tapi kalau pesan dari Ustadz Khalid Basalamah tuh kita suka lupa mendoakan para pemimpin-pemimpin kita gitu kan. Jadi doain aja lah. Lu mentang-mentang gak ada Bang Bara ya? Iya, gak ada Bang Bara nih anak nih, gue jadi penyepong Pioli ya kan. Iya, anak nih biasa gue langsung dikeplok tuh gitu kan. Nah jadi itu sih ya, maksudnya gini loh. Pioli gak bawa kita kemana-mana, tapi kalau udah ngelihat sekarang tuh kayak gini ya udahlah sampai akhir musim aja lah. Semoga Pioli juga udah mulai ngumpulin nafasnya lagi gitu kan. Akhirnya bisa nemuin formnya, ngebawa Milan paling gak di Europa League sampai semifinal mungkin gitu kan dengan segala kehokiannya. Ya udah tapi ya tetap akhir musim ya gantilah gitu sama siapa kek. Jadi tadi skor 0-2 ya? Oh iya minim paling nggak 2. 0-2. Oke. Gua rasa nggak kebobolan juga sih. Ya 0-2. Oke. Tang, menurut lu gimana, Tang? Tadi Reza matematikawan sekali ya. Iya. Lebih dari sama dengan 2 Iya itu, gol ya. iya itu ngomongnya. Gua agak susah sih karena Milan gimana ya? Oke, formnya udah membaik belakangan. Tapi emang suka tolol. Tapi emang nggak bisa diprediksi, iya kan? Iya, tergantung siapa yang bikin poster kalau tabang Iya, itu. di grup Nanti Indonesia. kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Posternya bikin siapa Rang ya kan? Ada itu sih, kayak gimana ya? Oke lah, Empoli memang posisi ke 19 dan dia dengan jumlah selisih gol yang sangat kecil ya di minus 20 dan juga dia pencetak gol terdikit di Serie A musim ini sampai saat ini ya, sampai saat ini pencetak gol terdikit. Dan ya gue setuju sih bahwa penyerang-penyerang AC Milan udah mulai kembali ke formnya dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jadi harusnya tetap menang lawan Empoli, kecuali ada hal-hal aneh ya yang bikin kesandung. Dan ya misalnya Pioli ganti formasi jadi main 3 back gitu kan. Gue setuju lah sama Reza di atas sama dengan 2 gol. Oke, 0-2 juga ya. Lu enggak? Mungkin ini saatnya Mattia Destro comeback dengan dia terakhir bermain 8 pertandingan dan hanya 1 kartu kuning yang didapatkan. Mungkin Bukan gol ya? Bukan ya? Mungkin dengan ini akan menjadi pertandingan 9 dan juga 3 gol Mattia Destro di pertandingan ini. Enggak itu bullshit sih. Itu aneh itu. Enggak. Ngelihat dari permainannya Empoli juga yang lebih banyak struggle-nya. Terkadang gue ingin mengunggulkan AC Milan di kondisi ini tapi melihat terakhir dia menang 3 kali dan salah satunya melawan Napoli ya di menit-menit terakhir feeling gua sih bisa kepeleset sih feeling gua. I don't know, gua sudah tahu semesta bekerja seperti apa, kemungkinan 1-0 sih Empoli. Kemungkinan ya. Empoli 1-0. Empoli 1-0. Iya. Ya agak gila aja. Iya kan biar beda aja. Terus sama terus. Benar. Iya. Beda. Dan Milan emang punya tren kadang-kadang kalau ketemu tim di zona degradasi itu bau banget. Betul. Kalau Napoli sama begitu juga. Kalau gue sendiri ini melihat Empoli memang di 5 pertandingan terakhir belum meraih kemenangan sama sekali ya. Dan tadi benar tim paling sedikit cetak gol sejauh ini dan memang lagi kendala lah. Maksudnya Tommaso Baldazzi lagi ngegendong timnas sendiri tapi dia masih muda juga belum punya kapasitas yang sebesar itu menurut gue untuk bawa Empoli ke atas ya. Dan memang dari sisi penyerangan juga udah tuwir semua iya, si Destro sama si aduh lupa gue satu lagi yang umur petanya bukan petanya bukan udah aki-aki lah pokoknya udah umur 36 tahun deh pokoknya. Iya jadi gue tahu yang lu maksud Rang. Aduh lupa lagi. Kabuto betul. Jadi memang secara striker udah sama satu lagi Spendi, tapi si Spendi itu udah nggak pernah dimainin sama sekali lah. Jadi gue melihat AC Milan mungkin lebih diunggulkan ya maksudnya. Tapi yang lagi kurang mungkin pertahanan doang karena kan masih banyak yang cedera kan. Tapi Jair kemarin di Copa udah ada di dia masuk, tapi nanti ketika main nanti ketarik lagi kakinya biasanya. Jadi enggak lah ya udah habis. Ya makanya kalau lu punya pemain jangan fit ya jangan dimainin banget gitu sih kalau kata gue sih. Ya siapa lagi yang mau dimainin Rangga? Ya
masih banyak lah pemain Primavera suruh main lah. Jangan kalau Simic kemarin, Bang. Iya, atau kan lu bisa Theo kan kemarin di posisi back tengah juga bisa. Iya, yang Maksud main gua Iya sih. Ya lu kalau punya otak ya lu berpikir gitu loh. Jangan lu pemain belum fit lu paksa buat bermain gitu. Kan ada Pobega sih. Cedera juga. Cedera juga. Lama lagi cedera. Itu karena dia cedera kayaknya Milan Alhamdulillah. Pioli nggak punya pilihan mainin dia tuh. Ya tapi kalau gue sendiri melihat lini Milan lah. belakang Milan yang masih agak Carut marut ya. Jadi tapi berbanding dengan Empoli yang juga striker juga kayak itu, jadi gue justru 0-0 pertandingan ini. Seri nih. Karena ya trennya tadi Pioli nih lagi bagus, tiba-tiba ada turunnya. Menurut gue turunnya di Tiba-tiba ada emang nggak masuk akal sih, tapi suka gitu. Iya, gitu. Jadi langsung aja dan menurut gue tadi 0-0. Sekarang kita geser ke Roma lawan Atalanta dulu. Ini salah satu pertandingan yang sengit menurut gue di Giornata ini karena Roma juga kemarin menang di Coppa, Atalanta juga menang di Coppa. Roma turun ke 7. Iya. Kan kalah sama Juventus. Kemarin 0-2. 1-0. Ngapain Bang Boy terlalu seneng kemarin menang lawan Napoli sama poinnya, Bos. Juventus kan kemarin kasihan. Oh iya, itu udah sini masih ngumpul di Goa, kita enggak bareng-bareng. tapi gue mau bahas sedikit dah. Kemarin Roma kan kalah lawan Juventus. Menurut lu golnya Juventus tuh ini offside apa enggak? Lu coba Tergantung garisnya nih. soalnya gue ngeliatnya kayak ya ini mah di akal-akalin. Gue langsung teringat musim pertama Juve menang kemarin tuh loh. Ingat gak? Yang 2011-12 atau 10-11 Oh yang akhirnya menang lagi. Yang akhirnya menang lagi. Yang Yang masih ada Amauri. lawan masih ada ya itu Amouri ya. Amauri. Yang Buffon tuh nahan bola, tapi itu sebenarnya udah di belakang garis gawang. Oh itu Pas lawan yang Milan atau Inter ya? Yang Milan, yang Montari. Ya. Oh itu tidak Gue langsung dilupakan teringat itu. momen itu anjir. Kok kayak itu juga replaynya agak lama kan sebenarnya. Replay iya. dengan Oh, garis. gue nonton. Jangan selalu ngomong edit. Tapi emang benar maksudnya kan wasit VAR untuk bisa ngedisplay tampilan itu kan cukup lama ya. Iya dia Karena lo harus tentuin ini kan. Biar enak ditonton. Sudut kamera kan mesti ditentuin dulu. Iya. Terus untuk Mau digeser agak kesini penentuan dikit gitu. garisnya. Nunggu telepon dari seseorang. I don't know. Tapi menurut gue balik lagi perspektif dan menurut gue apa yang dilakukan sama tim VAR ini sebenarnya gue nggak tahu ya karena mungkin kebutuhan untuk permainan tetap bergulir, dia butuh keputusan yang sangat cepat. Iya benar sih. Menurut gue tekanan itu Tetap nyata. yang menurut gue ini masih lebih mending dibandingkan Premier League di mana garisnya nggak ditarik sama sekali. Itu kurang bodoh apa aja. Menurut gue ini masih jauh lebih mending. At least kita masih bisa mendebatkan sesuatu dan sudah dilakukan. Iya sih Premier League itu ada VAR tapi kayak nggak dipakai. Ya itulah bedanya liga-liga yang dibilang liga terbaik dunia dengan liga kita. At least kita mengikuti rule. Ya, dan maksud gue memang itu di luar ekspektasi gue pribadi sih, karena ketika ada VAR kita pikir itu bakal masalah-masalah kayak gini bakal udah pasti solve kan, ternyata enggak juga. Iya. Dan ya itu wasit tetap harus bisa nentuin secara cepat di momen itu dan pressure-nya tinggi kan. Kan akhirnya kan pemain juga ada minta untuk kamera helikopter view itu karena itu sebenarnya yang kebutuhan untuk tahu positioning yang lebih tepat sebenarnya itu. Tapi tetap pasti nanti ada kekurangan juga. Karena itu kalau ditransform jadi data kan sebenarnya banyak, ada berapa frame per second terus ada berapa titik. Cuma kayak kalau gue ngeliat yang Rabiot tuh juga 50-50 sih. Gue nggak yakin itu sepenuhnya nggak offside karena kalau nggak salah di sini dia dari garis offside. Karena pasti kan yang bagian tubuh aktif kan. Iya, dan Rabiot tuh ujung kaki kalau nggak salah. Ujung kaki ya. Benar. Iya, jadi kayak Iya benar. Musuhnya si pemain Roma di sini. Terus Rabiot itu ujung kakinya. dan bahunya pun bukan di sini tapi bener ya. Iya di benar sini. di ujungnya. Di sini masih boleh kan? Di sini masih boleh untuk Di sini cuma kan maksud gua iya sih. Iya, Memang masih boleh, tapi lucunya dalam beberapa kesempatan wasit pun di sini suka ngasih handball. Iya. Jadi kan ngambilnya kayak di sini gitu ya kan. Jadi kayak kayak harusnya kan di sini berarti Harusnya kan ada yang di sini nih. Berarti mungkin ini kan sering banget si Juventus kena VAR yang tipis-tipis yang boy scan 2 kali ini mungkin ya. Ini dia akan 3 kalinya lah ya. Moiskin, Anda tidak dapat gol tidak apa-apa, tapi Rabiot boleh. Moiskin, kamu tidak boleh main di Serie A lagi, yang boleh Rabiot. Gue juga kalau dibilang ini offside apa enggak, gue dispute sih ya. Secara penglihatan gue ngeliatnya ini offside gitu. Secara gue dari gue secara kasat mata juga setuju itu offside. Iya, kasat matanya penonton layar kaca ya. Cuman kok
ya gue nggak tahu ya pasti lebih detail juga di sana. Kalau gue berpikir positif. Ini pasti banyak teman-teman yang berdebat Pasti sih dan kontroversi sih. Emang dibahas kok. Iya. Tapi menurut gue sih tidak se-clear. Maksud gue ini masih lebih debatable dibandingkan ngomongin pelanggarannya waktu itu Napoli lawan Inter. Iya itu. Ntar dibilang, kami tidak menerima kekalahan. Iya kan maksudnya. Ini kita, Iya benar-benar. iya pendapat aja. Buat gue ini masih lebih debatable sih. Dan kalau kita lihat di podcast dari Italia sendiri kayak IFTV gitu, itu ada bahas gitu kayak Napoli is Napoli being robbed by Inter gitu. Ada loh yang kayak gitu. Jadi emang sih bukan by Inter, memang kualitas wasitnya memang kacau sih. Tapi maksud gue ya emang ada bahasannya gitu. Bukannya Rangga nggak nerima kekalahan, tapi emang nggak nerima kekalahan aja. Ya tapi ngomong itu juga kan musim ini lagi sering disebut-sebut kalau ini lagi ada Marotalik lah ya. Misalnya gua di sosmed Gua against Marotalik, tapi menurut gua kualitas wasitnya FIGC di musim ini dipertanyakan gitu. Keputusannya banyak yang sebagai penonton dan pemain tidak mengetahui, kayak tiba-tiba straight red card, ada ucapan swearing atau apapun. Maksud gua itu nggak pernah ada klarifikasi dan sifatnya kayaknya kok lebih tertutup ya maksudnya. Dan karena konsistensinya juga iya. Sebenarnya ada di setiap Jornata tuh ada kayak press release ya, tapi cuma tulisannya nggak detail. Iya, nggak detail. Iya, general. Iya, maksudnya benar. Kata-kata kasar, kata-kata menyerang gitu doang. Dia ada kalimat katanya apa gitu atau kalimat agak beda dengan Premier League ya, maksudnya di mana sebenarnya dia di setiap ada dispute pasti akan langsung diusut tuntas gitu, ada tim pencari faktanya lah. Istilahnya logikanya begitu. Jadi secara penikmatnya, penontonnya dan juga klubnya juga bisa dapat hasil dari pencarian informasi itu. At least jadi kita bisa tahu gitu. Nah, kalau bedanya kalau Italia ini agak sedikit tertutup sih. Biarpun ada press release tapi nggak detail. Jadi dikasih ruang untuk berdebat gitu loh. Dikasih ruang kosong untuk kita menerka-nerka apa isinya gitu. Iya, benar. Itu sih menurut gue. Beauty of Serie A. Iya, it's still beauty of Serie A, tapi lama-lama sih kok gue kesel juga sih. Iya. Ya udah kita balik lagi nih langsung ke intinya pertandingan Roma Atalanta ya. Ya ini gue sih agak berpikirnya seperti ini ya. Ini dua-duanya tuh bakal main lagi di Copa di tanggal 9 kalau nggak salah, 9 atau 10. Jadi dua-duanya kemungkinan Atalanta ketemu Milan, Roma ketemu Lazio, dua-duanya ketemu lawan yang berat ya. Jadi kemungkinan menurut gue di Roma sama Atalanta itu di Serie A-nya akan agak sedikit menahan atau nggak akan nyari imbang atau ya pokoknya nggak memforsir main utamanya bakal main 90 menit sih. Dan gue rasa Roma lebih mempunyai pemain lapis 2 yang lebih baik daripada Atalanta. Jadi gue rasa sih kalau bermain dengan main lapisnya akan Roma masih unggul sih menurut gua. Ini mungkin akan menang 1-0 di Olimpico. Gua menjagokan Roma. Tapi memang Roma kalau gua jagokan tuh mainnya tuh ngeselin banget. Masalah gua nonton gitu di Bala yang gua harap bisa jadi pembeda. Copa mainnya bagus. Salah lolo mainnya kan gitu. Copa di Copa di. Sampai masih kagak menang juga gua bingung, apalagi yang salam hidup. Gini kalau gua ngelihatnya gini ya, ini gua agak subjektif sih. Maksudnya subjektif ya teman-teman ya. Gua ngejagoin Roma secara hati. Tapi kalau secara objektif gue ngeliatnya Atalanta lebih on form gitu. Lebih on form. De Ketelaere juga banyak dibahas lagi on form juga gitu. Habis itu juga si Luis Muriel bisa jadi pembeda di situasi-situasi genting. Habis itu siapa? Ederson si Cook Miners juga lagi agak hilang sih beberapa. Ederson yang masih lumayan. Iya, jadi ya kalau ada walaupun cedera loh BTW apa? Lumayan lama. Dan itu juga bakal main di Afrika. Gua nggak tahu deh kalau misalnya dia cederanya sebentar atau lama. Atau ntar mungkin kayak Mitoma kali di bawah juga. Iya, yang penting ada di bawah nggak sih? Di bawah. Jadi Mitoma di bawah. Iya kan bingung. Bukan ada cedera dia. Iya, pelatihnya aja bingung. Udah tahu lagi cedera 6 minggu masih di bawah. Gitu. Ya itulah Jepang men. Memang mantap. Terima kasih Indonesia jadi lolos. Ya udah gua ngelihatnya kalau disuruh tebak skor Atalanta lah menang selisih 1. Berapa? 1-2, 1-0. 1-2. Oke, lu berapa? 1-2. Muriel 2 gol. Jadi dua-duanya dari menit akhir dong ya? Muriel, ya betul. Muriel akan masuk di menit 65, nanti gol terjadi di 74 sama 92. Di mana nanti gol keduanya back heel lagi sama kayak lawan Milan. Gokil sih. Set gitu lagi. Tenang aman. 1-2 ya. Iya, tuh bentar bener gue pengen gitu, gue bingung sendiri kalau sampai bener. Tapi intinya gue lebih ngejagoin Atalanta sih. Bukan masalah apakah dia akan main dengan lapis kedua, tapi lebih kepada gue ngelihat kemungkinan Atalanta juga masih lebih punya ambisi untuk bisa lolos ke slot zona Champions dibandingkan
gua harus dapat lolos di semifinal Coppa Italia sih. Kayaknya gua ngelihatnya lebih ke situ. Karena kan dia ada Eropa, kompetisi Eropa juga kan yang diikutin kan. Kalau nggak salah conference ya, ini yang diikutin apa Europe? Siapa? Atalanta apa nggak ada musim ini? Atalanta nggak ada cuy. Musim Tapi ini nggak ada. kalau gue lihat sedikit mungkin ya Copa. Kalau gue lihat dari bagannya kan Atlanta ke Milan. Kalau dia menang atasnya cuma bolonya sama Fiorentina. Jadi lebih peluangnya lebih gede tuh. Berat dulunya. Dulunya di atas tuh Bos. Kalau lihat nama saya dari posisi 5. Fiorentina juga di atas ini. Dibandingkan bagan kanan Lazio, Roma, Juventus, Frosinone kan. Iya, gua nggak tahu lah nanti pendekatannya akan seperti apa. Tapi mesti diakui juga Atalanta lapis 2 juga lumayan oke lah di lini depan ya. Atalanta main di Europa League cuy, sorry. Europa League kan dia main di Europa League. Jadi menurut gua kayaknya juga. Nah, gua nggak tahu nih dia akan lihat logika realistisnya akan masuk di mana. Apakah long run di liga untuk masuk ke slot zona Champions atau dia ngelepas di liganya dia akan lepas turunin gasnya menang di Eropa dan menang di Copa. Gua nggak tahu. Jadi ngelihat dari pendekatannya Gasperini aja mau kayak gimana. Oke, Tang, terakhir gimana Tang? Menurut gue 2-1 tapi buat Roma ya. Buat Roma. Karena gue ngelihatnya Roma waktu main lawan Juve Juventus. seru sebenarnya nanti. Seru, dan yang kita kira awalnya bakal 0-0 membosankan ternyata lebih membosankan Napoli Monza. 0-0. Tapi setidaknya nggak lebih seru dari PSGC playoff kemarin 4-sama penalti ya. PSG dong. PSGC lah. Tapi memang di awal pertandingan waktu Juventus lawan Roma bosenin banget sih. Awal pertandingan ya beberapa 20 menit pertama kalau nggak salah. Tapi habis itu saling jual beli serangan. Dan gue rasa kalau Roma bermain dengan cara itu melawan Atalanta yang notabene lebih terbuka mainan daripada Juventus, harusnya Roma tetap bisa memanfaatkan keadaan ya. Apalagi Dybala sebetulnya meskipun kemarin berhasil dimatikan, tapi pergerakannya cukup bagus waktu lawan Juve. Iya. Ya gitu sih menurut gue. Oke, terus 2-1. 2-1. Terakhir pertandingan tim gue ya itu Inter lawan Hellas Verona. Kemarin Inter seri lawan Genoa ya di akhir tahun, bukan sebuah penutup yang bagus. Nah ini gue tunggu-tunggu nih. Tapi menurut gue emang lawan Genoa kemarin Inter nggak layak menang sih dengan permainan yang seperti kemarin lah ya. Itu turam off banget, nggak nemu sama sekali chemistry dengan Arnautovic, masih sering bertabrakan positioningnya. Terus dari tengah ke depannya tuh nggak link up dengan bagus lah kemarin. Jadi menurut gua satu lagi yang bisa ngedorong juga menurut gua juga pelanggaran ya karena memang ada dorongan, tapi walaupun ada yang bilang juga si Slotman-nya itu kayak nahan tangannya Bisek makanya dia kayak pengen lepas. Ya cuman gua dari positioning mata gua sendiri gua menganggapnya itu pelanggaran sih. Jadi tapi ternyata nggak di VAR ya, gue menerima keputusannya aja sama kayak keputusannya Juventus, gue terima aja udah ditentukan juga loh. Nah, di spread itu maksudnya Inter juga di pertandingan ini harusnya bisa bounce back ya. Iya. Ini dari kemarin seri lawan Genoa. Iya karena Verona juga formnya juga lagi nggak terlalu oke. Dia sekarang cuma ada satu tingkat di atas zona degradasi ya. Walaupun di awal musim sempat mengejutkan ada 2 kali menang lah ya. Iya dia ada di posisi atas lah. 2 kali menang, saya beberapa kali seri sih. Iya menang lawan Roma juga di awal musim waktu itu. Empoli lawan Roma kalau nggak salah. Nah tapi setelah itu beberapa pertandingan selanjutnya tuh seri kalah. Kualitas pemain tidak bisa dibohongi. Iya, baru menang lagi 2 pertandingan kemarin lawan Cagliari. Jadi itu sejauh ini baru menang 3 kali mereka. Jadi ini bukan sebuah tim yang oke sebenarnya untuk musim ini ya. Ini salah satu. Mereka menurut gua style of play-nya hanya mengandalkan long ball aja, mengandalkan kecepatannya si Ngonge sama bola-bola atas dari si Milan Juric sama satu lagi siapa tuh yang? Ya kalau dari kanan sih itu si Faraoni biasanya. Iya Faraoni crossing ke Florunso. Iya Florunso strikernya itu striker baik lah ya maksudnya. Jadi sebenarnya dia attacking midfielder tapi karena tinggi dijadiin striker. Iya kalau menurut gue mungkin gue dulu ya maksudnya gue melihat karakteristiknya Verona ini kalau gue lihat dari score memang jeleknya itu mereka sering melakukan pelanggaran di dekat area kotak penalti mereka. Nah, cuman gua rasa di sisi Internya sendiri mereka belum sejauh ini ya Hakan Calhanoglu, Di Marco belum bisa berhasil cetak gol dari luar kotak penalti. Dari second line. Dari free kick. Dari direct free kick. Karena nggak bisa ngelewatin jarang ya tembok. Nah, lebih sering Inter golin lewat set piece tuh paling dari corner atau dari free kick tapi diumpan ke back ke kotak penalti lah ya kayak gol Bisek waktu itu lawan Indonesia. Nah jadi kemungkinan Inter kalau punya chance itu akan seperti itu. Nah tapi di sini strength-nya Verona ternyata adalah mereka kuat di duel udara.
Jadi mungkin Inter akan sulit tuh lewat corner, lewat free kick. Jadi duel mereka akan cukup bagus. Inter ya harus carinya lewat long shot penalti sih. Karena mereka di weakness-nya ini juga menurut Fuskor mereka agak jelek dalam defending against long shot. Nah, karena secara covering di lini belakangnya kadang suka telat nutup juga. Jadi kadang suka ada celah untuk tendangan dari luar kotak penalti. Iya, jadi ya itulah yang harus dilakukan oleh Inzaghi dan Inter untuk pertandingan besok. Kalau untuk di pemainnya sendiri, Lautaro sama Di Marco, gua nggak yakin mereka akan mulai dari awal, karena mereka di latihan perdana 2024 mereka masih berlatih terpisah, belum sama latihan. Karena mereka cedera kelelahan otot kan. Iya. Kalau Hakan itu flu dia kan lagi musim dingin lah ya. Itu kok. Ya kemungkinan saatnya masukin Fratesi untuk melakukan, dia kan Fratesi zaman dulu juga di Sassuolo juga banyak tendangan luar kotak penalti juga. At least bisa dimanfaatkan kemampuan Fratesi untuk bisa ngelakuin role itulah. Karena siapa lagi Barella mungkin. Barella tapi musim ini sih sangat-sangat buruk sih tendangan luar kotak penalti. Nggak kayak musim lalu. Beda banget. Sangat-sangat. Ya gue nggak tahu apakah perubahan role atau apa yang membuat dia jadi nggak nyaman lagi untuk ngelakuin itu, tapi sangat buruk sih. Apa yang dilakuin long shotnya di musim ini jelek banget. Iya, jadi ya menurut gue kalau main crossingan atau dari sayap ya mungkin ini si Hellas Verona akan bukan mudah, sebetulnya akan kuat untuk areal juga ya. Mungkin direct ball bisa kalau Barella memanfaatkan direct ball untuk passing ke Thuram, manfaatin positioning tight offside gitu mungkin berhasil. Karena memang mainnya agak lambat di sisi defensifnya si Verona. Ya. Nah masalahnya Thuram ini kalau nggak ada Lautaro Martinez belum terlalu belum terlalu tahu dia mau bergerak kemana. Tipikalnya kadang suka melebar gitu. Dan Lautaro tuh benar-benar ngerti ketika Thuram mau sprint dari sayap gitu, dia yang langsung nyapu bola ngedorong bola ke depan gitu. Pokoknya kalau gue nambahin ya, gue sedikit aja nih. Inter menurut gue bisa menang lebih dari 2 gol ya. Abis itu tapi kuncinya kalau misalnya emang pengen memastikan kemenangan asal Lautaro main aja. Itu gue rasa itu udah pasti langsung memecah kebuntuan banget gitu. Karena gue nggak ngelihat Sanchez dan Arnaud Taufik itu bisa jadi pembeda kayak Lautaro gitu loh. Karena mereka maksudnya Sanchez itu bisa passing bola, bisa passing bola tapi kayak udah kehilangan touch-nya gitu loh. Gua ngeliat musim ini. Menurut gue sih kualitas pelapis lah, bukan kualitas pembeda sebenarnya. Iya, benar. Lo ketika memainkan mereka lo berharap bahwa posisinya akan digantikan sementara, bukan lo pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang pasti di situ. Dari pemain itu. Ya memang pemain pelapis mesti disadari memang positioningnya gitu. Menurut gue sih menang 1-0 Inter. Simpelnya itu aja. Oke, kalau gue mungkin Hellas Verona backnya juga nggak terlalu oke, seperti yang lu bilang banyak ini lambat responsnya. Montipo-nya kemarin oke lawan Salernitana. Kalau nggak ada Salernitana, kalau nggak bukan Montipo mungkin lebih dari 1 gol. Iya, sama kayak di Gregorio Napoli kemarin. Atau Penyelamatannya hampir 6 kali atau 5 kali. Jadi ya ini harusnya sih Thuram udah dari beberapa pertandingan sebelumnya ya, maksudnya dia tahu kan udah main sama Arnaud Taufik kayaknya udah 2 atau 3 pertandingan. Maksudnya harusnya udah punya chemistry lah di pertandingan ini lah. Tulis ya. Jadi gue harap kalau misalnya Thuram bisa main bagus sih nggak usah mainin si Lautaro Martinez. Maksudnya nggak usah dipaksain ya. Kalau dipaksain karena baru sembuh banget kan cederanya. Jadi gue sih mengira juga 2-0 sih untuk kemenangan Inter. Gue setuju ya dengan melihat Verona yang banyak kemasukan gol dan juga tadi respons pemain belakangnya kurang bagus, apalagi kalau ketemu striker yang cepat. Terus kalau ngelihat juga dari golnya Inter di musim ini yang 42, di mana itu lebih dari 2 gol per pertandingan gitu ya. Jadi kayak gue rasa akan di atas 2 gol, di atas sama dengan 2 gol sih. Lebih dari sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Udah kali. Lu belum? Udah tadi gue. Paling nggak 2 kalau gue bilang. Oke, kalau gitu mungkin itu aja yang kita bahas di episode kali ini ya teman-teman. Menurut kalian gimana untuk prediksi-prediksi di Giornata ke-19 ini? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Terus kalian juga boleh kasih saran, masukan, komen-komen apapun yang kalian ingin tulis, apapun. Mau nulis tadi bintang sering makan gorengan lah, pasti mau apa lah. Atau Juventus yang akan jadi juara paruh musim lah. Tadi tidak offside. Iya, itu offside. Menurut kalian gimana tuh? Bisek tidak pelanggaran. Nah, itu iya, terus ada yang nulis juga udah 2 episode ada nulis
Aldi kalau bahas Inter kurang greget. Boleh Oh tulis iya, lagi. boleh. Ada lagi. Kurang greget part 3. Iya, ini boleh tulis lagi. Silakan bebas. Jadi pokoknya apapun kalian boleh tulis. Jadi, thank you untuk teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan setiap ada episode baru. Iya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok pinsport.com untuk dapetin berita-berita olahraga terupdate. Seperti kemarin ada berita transfer itu cukup update ya adminnya, jadi Iya benar. lihat aja setiap ada kalau mau lihat bursa transfer follow aja tuh. Jadi udah ya, gue mewakili teman-teman semua yang hadir episode kali ini dan mewakili Bang Bara juga yang nggak bisa hadir kali ini. Masih diwakili lah. Repot. Mengucapkan terima kasih sekali lagi. See you on another episode. Bye.